Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan perkuliahan kita, yaitu tentang eh, mata kuliah Sains Komputasi atau Computation Science. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang queue system atau sistem antrian. Oke. Seperti yang kita ketahui, hampir di berbagai tempat hakikatnya mempunyai antrian. Kalau kita lihat baik contohkan di swalayan, di perbankan atau di mana-mana, walaupun sistem itu secara visual mungkin tidak ada antri, ketika kita ingin transaksi di bank atau melakukan pembayaran di supermarket atau membeli sesuatu, idealnya ada antri di sana. Ada waktu yang dibutuhkan untuk processing time dan menunggu, ya. Kita membutuhkan waktu minimal, pembayaran, ada processing time. Nah, itu dikategorikan queue atau antri ketika si server melakukan transaksi. What is a queue system? Secara definisi, queue is a collection of mathematical model of various queue system that take as input parameter of the above elements. Ada input, ada output. Kalau sini kita contohkan, ini sebuah blok diagram sederhana dalam sebuah sistem, ya. Ada waiting lines, ada server. Server ini maksudnya bukan dikhususkan server di bidang IT, ada pelayan. Kalau di bank ada teller, kalau di swalayan ada kasir atau minimarket, ya. Setelah itu ada di restoran mungkin ada pelayannya, ya, waitersnya dan lain-lain. Nah, ini dikategorikan server. Nah, di sini ada queue, waiting lines, serving times. Ada dua waktu di sini. Nah, walaupun kita mungkin berbelanja tidak ada yang antri di sana, tidak ada orang yang menunggu, tetapi ada processing time yang dibutuhkan oleh kasir untuk melakukan transaksi pembayaran. Nah, arriving customer, departing. Ada input, ada output, ada proses. Berikutnya kita lihat contoh yang lebih spesifik. Ada incoming request, ada outgoing request. Nah, ini contoh sederhana ketika secara serial. Ini cara serial, mungkin kita akan bisa melakukan pembayaran. Mungkin kita bisa transaksi di sebuah mini market mungkin untuk membeli sesuatu barang itu akan bisa dilakukan pembayaran ketika sudah melakukan pengecekan, mungkin pengecekan fisik atau melakukan garansinya mau dicek lagi dan lain-lain. Nah, kedua, di sini ada kasir, di sini ada staf untuk mengecek. Di kedua itu ada sistem antrian secara seri. Kita tidak akan bisa melakukan pembayaran sebelum melakukan checking fisik misalnya. Itu contoh sederhana. Dua-duanya mempunyai respon time dan lain-lain. Nah, ini contoh secara seri, ada contoh secara paralel juga yang bersamaan, ya. Ini arrivals, ini departures, ada lambda arrival rate-nya, ada queue di sini, ya. Nah, ini n-nya ada 4, mungkin ada 4 server di sini. Oke. Lebih lanjut, definisi antrian, simulation is often used in analysis QC model. Sebuah simulasi yang sering terjadi untuk dianalisa dalam sebuah model antrian, kan gitu, ya. A simple but typical QS model. Queue model provide analysis with the powerful tool for designing and evaluating the performance of queuing system, ya. Typical measurement of system. Biasanya kita akan ukur atau kita akan cek record dan lain-lain performanya itu server utilization. Sekali lagi, server sini bukan dalam konteks komputer server atau spesifik untuk bidang IT. Utilization, ya. Kalau kita contoh di swalayan tadi atau supermarket, minimarket, ada 10 kasir, utilize gak dia?
Mungkin sebagian kasir ada 4-5 orang kasir sibuk sekali bekerja. Yang lain kurang karena tidak penataan atau sistem antriannya tidak terstruktur misalnya. Panjang line of waiting, ya. Panjang antrian itu seberapa panjang, ya. And delay of the customer. Ada customernya agak lambat kan gitu, ya, meletakkan barang dan lain-lain. Relative simple system, compute mathematical, realistic model for complex system. Ini definisi saja. Lebih lanjut kalau kita lihat kalau kita menghitung matematikanya, A adalah arrival pattern, B adalah service patterns, ada A untuk arrivalnya, distribution interval between arrival, ada gap inter arrivalnya antara customer 1 dan customer 2, distributionnya bagaimana, S ada number of server. Kalau kita lihat S di sini, misal ada 5 kasir, 7 kasir, atau 2 kasir, bahkan ada 1 orang kasir saja kan gitu, ya. Ini S-nya kalau kita mathematical model nanti. Ada Q is queuing discipline, ada bagaimana metode Q-nya. Ada first input atau first out, ada last input, first output, ya. Yang umum yang digunakan adalah first input, first output kan gitu, ya. First come, first serve kan gitu, ya. C is the system capacity, bagaimana kapasitas di tempat antrian itu. Kalau kita lihat di bank, ruangannya sudah besar, bisa menampung mungkin 100 atau 200 bahkan 1000 customer kan gitu, ya. Kapasitas. P adalah population size, number of possible customer, ya. Kira-kira satu hari itu berapa banyak customer yang melakukan transaksi atau melakukan pembelian, atau di rumah makan kira-kira berapa banyak yang melakukan yang berkunjung untuk makan di rumah makan, ya. Oke, lebih lanjut ini saya ada analisa lebih lanjut untuk M poisonnya. Kalau kita lebih lanjut spesifik untuk simbol arrival dan service pattern tadi, ada EM untuk Erlang distribution, D deterministic, G untuk general dan lain-lain. Ini hanya teori untuk analisa. Oke, kembali ke contoh di awal tadi. Nah, kalau kita lihat di sini ada queue, ada service, okay? Ada antrian, ada service. Nah, semua ini dikategorikan sebuah sistem antrian dengan population of customer. Berapa? Satu hari misalnya ada 1000 transaksi, ada populasi 1000. Bagaimana distribusinya? Customer pertama, customer kedua, ketiga sampai 100, 200, 500, 1000 bagaimana? Ya, pasti berbeda. Ada customer yang cepat pelayanannya, prosesnya, ada yang lambat dan gitu, ya. Population of customers. Rivalnya, ada yang rivalnya random, ada yang sudah di plan kan bersamaan. Misal ada 2 customer atau 3 customer, rivalnya bersamaan jam 10 dia sama-sama datang kan gitu, ya. Ada yang satu-satu setelah 2 menit baru datang, 5 menit datang, itu kan random, ya. Queue distribusi queue ini pengertian represent a certain number of customer waiting for the service, ya. Ini teori saja. Service is represent some activity that takes time and takes a customer waiting for queue kan gitu, ya. Output ini outputnya. Output di sini maksudnya bukan output dalam bentuk produk, maksudnya ketika arrivals orangnya masuk antri, output produk. Nah, antri di sini itu tadi antri secara yang kita bisa gambarkan secara mudah. Kembali ke bidang IT atau engineering ke produk kita, bahkan sebagian sistem itu ada queue-nya, ya. Output di sini tidaklah orang, tetapi contoh sederhana, ketika kita mengisi KRS di sikat misalnya, kita buka sistem sikat, buka inputnya, kita masukkan data-data KRS kita, mata kuliah yang akan diambil, rivalnya dikategorikan seperti itu. Outputnya nanti setelah mengisi kita akan simpan, nanti terlihat KRS yang sudah terisi. Itu outputnya. Nah, output di sini tidak selalu ada orang inputnya, nanti keluar orang, ya. Oke. Nah, ini beberapa definisi customer in queue seperti tadi. Ada FIFO, first come first serve, atau yang umum disebut first input first output atau first come first serve. Ada last input first output. Ini secara umum ada yang last input.
sangat possible terjadi, ya kan gitu. Kalau kita lihat di beberapa supermarket yang besar misalnya, mereka membuat counter khusus untuk pembelian barang misalnya di bawah 10 item, ya. Artinya apa? Biar fair juga. Ketika kita membeli barang sedikit 2-3 item atau di bawah 10 item, ada counter khusus. Kenapa? Kalau kita antri di belakang orang yang membeli banyak barang, misalnya 1 troli, 2 troli, puluhan barang, kita menunggu lama. Padahal kita ingin membayar sedikit saja, misal 2 item yang kita beli, 3 item, tetapi kita menunggu lama sekali, sehingga orang tidak mau membeli barang yang sedikit-sedikit, kan gitu ya. Akibatnya rugi juga di supermarket tersebut. Nah, itu sama last import. Mungkin dia datang belakangan, ada counter khusus untuk item di bawah 10 misalnya. Nah, dia bisa keluar duluan, kan gitu ya. Ada serve in random ya, ditunjuk ya, istilahnya mungkin ada antrian ya, di serve random saja. Priority queue, that may view a number of queue, ada prioritas ya. Kalau kita lihat di beberapa tempat, bukan di swalayan saja, ada yang untuk 60 tahun ke atas, ada tempatnya sendiri ya, tempatnya sendiri dan lain-lain. Kembali di sini arrival customer, departure customer, kan gitu ya. Nah, ini ada simulation setelah kita dapat data-data tersebut ya. Tujuannya apa kita mengumpulkan data-data tersebut? Supaya kita mengetahui di dalam sebuah sistem tersebut masih normal nggak antrian. Kita contohkan begini, ada sebuah sistem antrian, sebut saja di pom bensin A atau di swalayan A, kan gitu ya. Antrinya itu sangat lama. Ketika kita ingin membeli barang, membayarnya hanya 1-2 menit, scan 2 buah 3 buah item saja, kan itu. Tetapi antrinya sampai 30 menit. Itu sudah dikategorikan mungkin tidak normal lagi antri. Nah, dengan mengumpulkan data ini, kita tahu di mana sistem yang masih dalam toleransi antrinya itu ya. Contoh, kita mungkin mengisi bahan bakar, di depan kita ada 10 mobil, 20 mobil, sangat panjang, mengisi mungkin hanya 2-3 menit atau maksimum 5 menit, tapi antrinya sampai 1 jam, sudah tidak normal lagi, kan gitu ya. Nah, ini beberapa data, ini customer population, number customer, ada ini static meta, dynamic data, kan gitu ya, metadata. Nah, kita lihat di sini untuk distribusinya P-nya ada XIJ, XJ adalah 1 2 3 nama saya. Di sini ada customernya ada 1 sampai N. Misal ada 100 customer, kita ambil 100 data atau customer yang mau kita ambil datanya, ada input XY1, XI2, XIJ dan seterusnya ya. Nah, kita akan dapat data itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana mengisi data itu. Di terakhir nanti ada section untuk tugas juga. Ini contoh yang aktual yang kita lihat setiap hari ketika berbelanja di grocery atau supermarket atau minimarket. Antri orang pertama membayar, nanti setelah beberapa menit masuk orang kedua, masuk orang ketiga, masuk orang keempat. Seperti orang ini yang ketiga atau yang kedua ini, 2 item mungkin 1 item, tetapi dia harus menunggu lama. Di depannya ada 1 keranjang, kan gitu ya. Di sini keranjang kecil mungkin 4-5 item, tetapi harus menunggu di depan begitu ya. Itu yang maksud tadi bagaimana kita mempolakan. Nah, ini berkaitan dengan contoh tadi, analysis of small grocery store. Check out counter customer mungkin ada 1 2 3 sampai 8 ya kan, sini 8 menit. Service time mungkin yang pertama 1 2 seterusnya. Consider the system is 100 customer. Contoh customernya ada 100 kan, kita kumpulkan data semua. Customer pertama berapa lama dia antri di sini ya. Setelah itu proses pembayaran berapa lama. Customer pertama dengan kedua ini pasti berbeda. Customer pertama mungkin sedikit barang, seperti kita lihat sini. Customer pertama banyak bawa barang, pasti lama dia transaksi di sini ya. Sementara dia menunggu sebentar, mungkin kedepannya tadi hanya 1 item. Sementara di sini dia menunggu lama, tapi transaksi cepat karena beli 2 item. Nah, data-data ini yang harus kita kumpulkan untuk menganalisa bagaimana kondisi sebuah sistem tersebut, apakah
masih normal, ya kan gitu ya. Nanti kita akan contohkan di tempat lain. Seperti kita belanja atau tadi transaksi apa yang namanya CKRS atau belanja online sajalah. Kita ingin beli item karena berkaitan dengan IT, pilih-pilih barang di online shop misalnya, kita pilih A, B, C. Nah, ketika ingin mentransaksi lama sekali, kan gitu ya. Kita pun inginnya semua cepat, ya kan, transaksi. Nah, seberapa lama yang dalam toleransi itu kita bisa analisa nanti, ya. Oke, ini hasil dari tadi. Setelah kita lakukan, ada interval arrival time, inter-arrival time-nya 1 sampai jumlah nasabah. Kita contohkan probability-nya 0,125. Nanti ada kumulatifnya terus sama seperti sama ini juga probability-nya. Ini hanya contoh saja untuk pengisian tabelnya, ya. Ini tabel yang lebih detail, ya, performance measurement, ada simulation measurement. Jumlah customer-nya misal ada 100, inter-arrival time-nya berbeda-beda. Ada yang 1, ada yang setelah 1 menit ada baru datang 2, setelah 6 menit baru datang lagi, setelah 3 menit, ya. Berbeda inter-arrival time antara customer 1, customer 2 atau pengunjung 1 dengan pengunjung 2 berbeda, ya. Bisa jadi juga bersamaan kayak seperti ini, sama, ya. Arrival time clock-nya, ya, jam 10, 10.15, 10.17 kan gitu. Service time minute, ada service time-nya. Kasir tadi dia akan membayar ini berapa lama dia proses. Ketika kita letakkan barang di sini, start counting sampai kita selesai berapa lama, ya, berapa lama service time-nya, ya. Dia melakukan transaksi atau pembayaran. Ada waiting time, kita menunggu customer yang tunggu tadi, ya. Time customer in the system. Nah, jumlah keseluruhan. Berapa lama seorang customer berada di dalam sistem, ya. Mulai dari masuk dia antri di sini sampai dia bisa keluar. Oke, nanti kita akan contohkan, ya. Contohkan. Ini idle time, waktu luang. Baik, ini beberapa summary untuk menghitung. Untuk menghitung average waiting time, kita simple saja. W atau average ini. Waiting time in queue, number of customer. Sederhana saja, ya. Berapa jumlah, tapi jumlah waiting time ini kan kita harus memperhitungkan berapa jumlah customernya. Ini kan sudah dijumlahkan, ya. Karena queue setiap customer berbeda-beda jumlahnya, ya. Probability that customer has to wait, ini ada P wait ini. Kemungkinan kalau saya masuk ke dalam sistem itu, ya, kita lihat mungkin kita mau bayar, ternyata di situ sudah ada 20 orang. Kalau kita masuk antri dalam itu berapa lama baru kita dapat melakukan pembayaran. Bisa lihat probability-nya. Proportion of server idle time, average service time, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk servisnya, pelayanannya. Lagi ini sigma sudah jumlah service time. Mendapatkan jumlah ini nanti kita akan bahas, ya. Average time between arrivals, ya. Setelah itu average waiting time for those to wait. Kita masuk ke dalam sistem yang antri tadi, kita bisa mengukur berapa rata-rata lama orang antri di sana, dan bisa kita formalisasikan dalam kondisi normal apa enggak. Seperti tadi saya contohkan, ke pom bensin ngisi minyak 5 menit, tapi kita harus menunggu 1 jam. Situ kan sudah tidak normal. Batas berapa? Tapi kita lihat sistemnya juga, ya, sistem juga. Ada sistem yang 5 menit menunggu itu sudah lama. Ada yang setengah jam menunggu biasa-biasa saja. Kita harus mempelajari jenis sistem tersebut dan kategori sistem tersebut. Oke. Nah, ini contoh interesting result of manager logging but longer simulation run. Ini adalah contoh histogram average customer waiting time untuk 50 trials. Ini ada 18 trial percobaan, ya. Ini ada simulasi saja. Ada untuk 50 kali percobaan, ini yang 15 kali percobaan, 17 kali percobaan. Rata-rata average customer waiting ini dalam menit. Yang paling tinggi di sini ada ketika trialnya 17, ya, rata-rata 17 kali 1,5 menit rata-rata untuk waktu tunggunya, ya, waiting time. Oke. Ini ada percobaan berikutnya. Tadi 1,5 juga average waiting time in is too high. Ini biasa saja, enggak begitu tinggi, ya.
Ini aja simulasi. Nearly half our customer have to wait. Hampir separuh dari pelanggannya harus menunggu. Contoh ada 100 pelanggan, hampir 50 atau 46 orang menunggu. Oke. Ini contoh lain, sebuah telepon operator. Kalau ini model dulu, kenapa kita harus menunggu? Kalau operator lama, ketika ada panggilan telepon nomor mana yang mau dituju, dia harus secara manual untuk melakukan sini. Nah, proses ini ada waktu tunggunya ketika nomor itu sibuk atau lagi online dan lain-lain, kan gitu. Ini sekarang sudah digital otomatis. Baik, masih contoh telepon operator tadi. Consider a call center where technical person take a call and provide server. Ada dua orang, ya, ada dua server, operator telepon tadi, two technical support people, dua orang server, namanya Ani dan Andi, kan gitu ya. Ani sudah berpengalaman, more experience, tetapi Andi masih baru, ya, belum familiar atau belum dalam melakukan operator, forward, telepon dan lain-lain, masih baru, belum cepat melakukan proses menghubungkan telepon itu, ya. Nah, the rule Ani gets call from both of idols, ya. Try others rule. Andi get calls if both are idols. Call assignment randomly to Ani and Andi. Nanti kita lihat sini, ini contoh sebuah simulasi dari telepon operator, bagaimana waiting time dan distribution. Find out how well the current rule works, kan gitu. Ini contoh. Jadi ada inter-arrival distribution, technical support untuk technical support tadi, ya. Ada time between arrival, ada 1, 2, 3, 4 seperti ini probability. Contoh saja ini, ya. Service time distribution Ani dan Andi, ada dua customer tadi, ya. Ini di probability-nya ada cumulative probability, ada random digit. Nah, untuk si Ani ini begini datanya. Ada 3, 4, 5, 6, ya. Probability-nya 0,3, 0,25 dan ini. Sementara si Andi probability-nya lain lagi, 0,3, 0,8, kan gitu, ya. Nah, tergantung dari orangnya. Nanti di terakhir kan kita contohkan cara aktual bagaimana contoh itu. Nah, kalau kita lihat ada 100 pelanggan atau telepon yang menelpon, kita ambil datanya, kita bisa lihat distribusi inter-arrival time seperti yang tadi kita contoh di awal, arrival time when Andi available. Ini kalau tadi kita contohkan di grocery, supermarket atau swalayan, bagaimana dia jam berapa datang, berapa lama menunggu. Sementara di sini kasus kita contohkan untuk telepon operator, ya. Operator telepon ketika menerima telepon, tolong sambungkan ke saya ke A, ke B, ke C, atau nomor ini. Itu perlu waktu dan ada masa antrinya juga, ya. Kita dapatkan data seperti tabel berikut. Nah, kembali yang tadi, ini ada beberapa step. Step 1, for caller key generate inter-arrival, ada prosesnya, ya. Ada tahapan kedua nanti ketika ada prosedur atau flow-nya ketika Ani idle, ya, kan gitu, ya. Kalau key begin service with Ani, kalau dia standby, ya, service Ani. Kalau Ani is service complete, dia sudah menyelesaikan melakukan penyambungan telepon, ya, caller key dan lain-lain. Ini kalau Ani free, kalau ini if Ani busy and Andi is idle, kalau begin to Andi, ini otomatis dia dibuatnya operator mana yang menjadi prioritas, yang defaultnya. Nah, kalau dia Ani sibuk, dia otomatis dibuat ke Andi, kan gitu, ya. Nah, itu kita akan terjemahkan dalam bentuk yang fisikal nanti, apakah antrian di bank, di swalayan, dan yang masalahnya kita akan menerjemahkan di bidang IT. Ketika misalnya orang ingin mengakses website kampus kita di UIR, kan gitu, ya. Orang pertama mengakses, setelah itu orang kedua bisnis. Kita harus dapat berapa lama orang tersebut akses, explore, klik, checking website kita. Setelah itu orang kedua jam berapa dia masuk, berapa lama, itu harus kita lihat, ya. Ini step 3, if Ani and Andi is too busy. Kalau tadi contoh step 1 Ani free, setelah itu Ani busy dan Andi free, bagaimana kondisinya. Kalau keduanya sibuk, bagaimana kita harus melakukan
decision tadi ya. Ini nanti bisa kita simulasikan menggunakan software atau aplikasi ya untuk mendapatkan keputusan. Nah, ini beberapa contoh lanjutan tadi dari grafik analisa, misalnya 60% of caller had no delay, 62% tidak ada delay ketika tolong sambungkan atau menelpon nomor telepon langsung tersambung, tidak ada delay. 12% of caller had delay 1-2 menit. Ada beberapa atau 12% dari pelanggan tersebut ketika ingin melakukan komunikasi menggunakan telepon ada delay 1-2 menit. Kita buat distribusi seperti ini ya. Ini juga contoh lain, ada 400 simulasi trials, ada 100 caller, 80% delay 1 menit, 90% delay mau 1 menit, ada 80% delay sampai 1 menit, 19,5% lebih dari 1 menit delay, seperti ini ya. Oke. Nah, ini contoh lain yang sederhana. Saya ambil satu aplikasi steady state finite element. Ini number of server ada 3. Q-nya ini Q10, arrival time 6, ada contoh 10. Nah, distribusinya seperti ini. Kita lihat di sini ada 5 menit, sekitar 5. Ketika kita tambahkan jumlah nomor server ini, bisa jadi kasir, bisa jadi teller, operator dan lain-lain ya. Kalau kita tambah, seharusnya waktu pelayannya semakin kecil. Kalau kita lihat, kita rubah 7, dia akan bergerak menjadi 4 ya. Kalau tadi jadi 5, dia akan grafiknya semakin mengecil ya. Artinya prosesnya semakin cepat. Atau sebaliknya, kalau kita kurangi harus bertambah panjang ya. Kalau kita tingkatkan jadi 10 mungkin lebih kecil lagi, jadi 2 atau 3 seperti ini kan gitu ya. Nah, sebaliknya kalau kita kurangin kasirnya, antrinya semakin panjang ya. Tidak seperti ini, semakin lama semakin kecil, makin lama makin habis ya kan gitu. Kalau ini semakin panjang, artinya jumlah pelanggan dengan jumlah customer atau servernya tidak sebanding, artinya semakin panjang. Kasirnya 1, yang masuk 2, 3 terus makin panjang. Nah, ini pembahasan tentang sistem antrian atau queue system ya, sistem antrian yang boleh dikatakan tidak harus sistem antriannya kita lihat secara fisik. Oh, antri di pom bensin, antri di rumah makan mau bayar, antri mau beli barang ini, antri di bank, antri di kantor pos dan lain-lain. Bukan itu. Ketika kita mempunyai sistem, WIR mempunyai website atau sikat atau pendaftaran online, idealnya itu orang antri. Ketika dia login, proses dia menunggu, ada processing time sana, itu adalah queue sebenarnya, gitu ya. Nanti setelah proses pendaftaran mengisikan file formnya, setelah itu submit, nanti ada proses lagi mungkin untuk konfirmasi dan lain-lain. Nah, idealnya semua antri ya. Artinya antri di sini tidak harus ada suatu sistem yang secara visual nampak banyak orang yang menunggu itu antri, bukan itu hakikatnya. Baik, itu untuk pembahasan singkat. Nanti kita akan rujuk dari materi yang lain, bahan-bahan yang lain. Chapter 4 ini tentang queue system ya, tentang sistem antrian. Nah, berikut seperti yang saya sampaikan kemarin, ada tugas kelompok yang harus kita buat, sebuah project atau sebuah studi kasus untuk menganalisa seberapa nilai antrian atau apakah sistem tersebut masih dalam kondisi normal. Tetapi di tugas di sini harus dicari sistem yang bermasalah. Bermasalah di sini yang banyak antrinya. Jangan Anda melakukan survei atau mengambil data pada sistem yang tidak ada antri. Ketika orang ingin isi bensin masuk saja nggak ada antri ya. Oke. Tugas refer to example grocery seperti yang ditunjukkan pada grocery tadi, swalayan tadi, supermarket. Anda harus mengumpulkan minimal 100 data customer ya. Oke, di grocery atau di mana saja. Oke. Setelah itu Anda ambil datanya untuk satu kelompok 3-4 orang. Usahakan jangan ambil data, don't take same data. Misal kelompok 1 ambil di pom bensin A, yang kelompok 2 di pom bensin A juga. Walaupun berbeda waktunya, bisa berbeda, tetapi bagus cari tempat yang lain kan gitu ya. Nah, indicate the grocery name, namakan
tempat lokasi Anda mengambilkan data. Ya, so pay date and time, kapan Anda mengambil data tersebut. Ya, setelah itu Anda harus membuat sebuah laporan dan presentasi, nanti kita akan diskusikan terakhir. Nah, karena kondisi sekarang pandemik, ya, mungkin keterbatasan untuk keluar dan sebagian Anda tidak berada di sini. Caranya Anda mengambil data, Anda lihat video-video atau bagusnya video atau real time ketika orang antri, baik di dalam negeri maupun luar negeri, di mana saja. Video ketika orang antri, orang satu masuk, contoh begini. Anda isi datanya nanti di sini. Anda isi datanya. Anda cek sistem antrian, misal di luar negeri ada swalayan atau tempat toko bayar antri seperti ini. Ya. Si orang pertama, si Doraemon ini masuk, Anda catat pukul jam 8 misalnya. Setelah itu beberapa saat kemudian jam 8:05 datang si orang kedua, siapa namanya ini, ya kan itu ya. Setelah itu bukan 5 menit kemudian lagi, 10 menit, artinya orang ketiga datang jam 8:15, karena 5 menit kemudian tambah 10 menit ya 15 menit, 8:15 datang orang ketiga, dan seterusnya. Anda catat, terus Anda dapat inter-arrival time-nya. Di sini 5 menit, 10 menit, ada 2 menit, 10 menit. Nah, contoh begini ya. Ini ada input proses, ada output. Oke, input ada output. Ini swalayan. Tidak harus di swalayan. Misal Anda di restoran tadi kan gitu ya, tempat minimarket, supermarket, pom bensin, atau pembayaran apa saja di kantor pos. Nah itu maksudnya Anda amati sistem tersebut, yang banyak antriannya. Contoh begini, ini contoh di swalayan ya, ada kasir, datang orang pertama, customer pertama mau bayar. Anda catat jam berapa, mungkin jam 10 dia datang, Anda isikan di tabel tadi ya. Setelah itu setelah 5 menit kemudian datang orang kedua, customer kedua. Anda catat, customer pertama jam 10, of course orang yang kedua 10:05 karena ada delay inter-arrival time-nya 5 menit ya. Setelah itu orang ketiga setelah 2 menit datang lagi, tentunya lewat 7 kan gitu ya, sampai 100 data, sampai end data ini Anda catat 100 orang. Nah, tugas Anda nanti seperti tabel yang di atas tadi, menghitung average waiting times, average processing time begitu ya. Nah, Anda akan hitung processing time-nya berapa lama customer pertama ini dia melakukan transaksi, mungkin 6 menit, banyak barang yang dia belanja pakai kartu dan lain-lain bayarnya, setelah itu selesai. Nah, dari mulai dia masuk jam 10, mungkin dia selesai di sini jam 10:06. Nah, setelah 10:06 nanti orang customer kedua masuk ke kasir ya. Itu processing time untuk customer kedua. Tadi dia udah datang 10:05, menunggu berapa lama dia menunggu, Anda catat di sini. Kasir customer 2 ini datang 10:05, setelah berapa lama? Setelah 6 menit, karena processing ini orang pertama 6 menit. Anda catat ya. Setelah 6 menit dia menunggu, waiting time untuk customer 2 6 menit. Kan gitu ya. Oke. Waiting time untuk customer 3 Anda hitung lagi berapa. Ada arrival time, inter-arrival time, waiting time, ada processing time ya. Ini waiting time untuk customer 2 ya. Ini waiting time untuk customer 3. Customer 3 lain panjang lagi kan gitu ya. Setelah customer 2 selesai baru dia bisa. Nah, ini untuk tugas yang Anda pahami. Sekali lagi, karena ini kondisinya tidak memungkinkan untuk ambil lapangan ya. Anda cari video-video di mana saja yang ada orang datang seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sampai 100. Kalau Anda tidak bisa mengambil sekaligus, Anda bisa bertahap, tetapi di lokasi yang sama. Jangan nanti ini data 1 sampai 10 di restoran, 11 sampai 30 di pom bensin, nggak cocok nanti kan gitu ya, karena berbeda ya. Kalau di swalayan mungkin antri 15 menit sudah lama sekali ya. Lama sekali 15 menit Anda menunggu untuk membayar.
Tetapi Anda mungkin antri di contoh di penyeberangan, kapal penyeberangan. Untuk loading satu kapal, satu truk mungkin ya, atau mobil perlu 5 sampai 10 menit. Nah, kalau antrinya 30 menit mungkin masih normal karena dia proses lama. Nah, yang itu yang kita akan pelajari, sistem-sistem mana yang masih dalam kondisi normal untuk sebuah antrian, ya. Dan nanti akan dikasih rekomendasi. Oke. Contoh, Anda mendapatkan hasil rata-rata antrian dari sistem ini adalah 30 menit misalnya, ya. Keseluruhan ini ada 100 pelanggan misalnya. Rata-rata antriannya 30 menit. Anda ingin membuat jadi 20 menit. Apa yang Anda rekomendasi? Nah, kalau ini ada kasirnya satu, tunggu 30 menit, Anda buat 2 kasir misalnya. Kasir nomor 2, kan gitu ya. Kalau Anda ingin membuat jadi 10 menit, mungkin Anda buat 3 kasir. Tetapi tidak selalu linear. Kalau antrinya 30 menit untuk satu orang kasir, Anda buat 2, jadi 15 menit, belum tentu, ya. Harus distribusinya tidak linear, tidak sebanding. Anda buat 3 kasir, dibagi saja 30 menit bagi 3 dapat 10 menit antri yang belum tentu. Nah, itu yang Anda melakukan analisa dan melakukan simulasi menggunakan aplikasi supaya hasilnya lebih akurat. Anda bisa merekomendasi. Contoh begini, restoran itu mungkin ramai sekali kan gitu, atau swalayan itu, atau supermarket atau mall itu kan, atau toko itu antri sehingga orang pergi ke sana 30 menit baru bisa bayar atau dan lain-lain. Atau restoran, kita ramai restoran 30 menit baru datang makanan. Anda bisa merekomendasikan Anda harus menambahkan karyawan, Anda menambahkan kasir atau menambahkan tempat dan lain-lain. Nah, rekomendasi itu yang diperlukan agar mereka tahu ya dari analisa kita. Baik, demikian untuk pembahasan kita kali ini tentang sistem antrian. Nah, tugas seperti tadi, nanti Anda cari sistem-sistem di online video ya. Demikian pembahasan untuk mata kuliah kali ini tentang sistem antrian. Nanti kita akan sambung di kesempatan lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini dan nantikan materi menarik lain pada video berikutnya, serta jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.